Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fama Putri Santoso dengan NIM 211110036. Saya akan memaparkan asun keperawatan anestesi pada anak E dengan diagnosis hernia ingualis lateralis di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Untuk definisinya, hernia merupakan protusi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga bersangkutan. Berdasarkan letaknya, hernia terbagi menjadi hernia niatal, hernia epigastritis, hernia femoralis, hernia insinusoidal, hernia nukleosulfoid, dan hernia ingualis. Hernia ingualis lateralis merupakan suatu penyakit hernia atau berupa tonjolan yang melalui anulus ingualis intraorus yang terletak di sebelah lateral epigastrika inferior, menyusuri kanalis dan keluar ke rongga perut melalui anulus ingualis. Tanda gejala dalam pemeriksaan penunjang. Tanda gejala tampak benjolan di lipatan paha. Bila isinya terjepit akan menimbulkan perasaan sakit di tempat itu disertai perasaan mual. Bila terjadi hernia ingualis, perasaan sakit akan bertambah hebat disertai kulit di atasnya menjadi merah dan panas. Untuk pemeriksaan penunjang, hitungan darah lengkap dan serum elektrolit dapat menunjukkan hemontrasia atau peningkatan hematokrit, meningkatkan sel putih dan ketidakseimbangan elektrolit pada hernia. Yang kedua, sinar X abdomen dapat menunjukkan abdomennya kadar gas dalam usus atau obstruksi usus. Untuk komplikasinya, hernia berulang, hematoma, retensi urin, infeksi pada luka, nyeri kronis atau akut. Untuk pengajiannya, namanya anak E, 2 tahun, laki-laki, agamanya Islam, alamatnya Kesambi, tanggal pengkajiannya 14 Oktober 2024. Untuk analisa datanya, keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah mengalami prosedur pembedahan sebelumnya. Pasien tampak nangis, pasien tampak tegang, untuk nadi 135 kali per menit, untuk suhu 36 derajat Celcius. Untuk problemnya beroperasi akan dilakukan proses pembedahan, takut akan pembedahan menjadi cemas. Untuk yang intranya terpasang anestesi umum ETT ukuran 3,5 dengan obat anestesi propofol 30, fentanyl 15 mikrogram, santagesik 300, pradipneu RR-nya 20 kali per menit, nadinya 198 kali per menit. Untuk problemnya intraoperasi pembiosan, ventilasi tidak adekuat, gangguan sistem oksigenasi, RK gangguan fungsi respirasi. Untuk datanya yang paskanya, untuk DS-nya nggak ada, DO-nya pasien belum sadar sepenuhnya, teridentifikasi risiko jatuh, pasien bayi, stage 4 skor 5. Untuk problemnya postoperasi, efek postoperasi, hilangnya pengaruh anestesi, menangis, dan menyebabkan risiko jatuh. Untuk rencana tindakannya, untuk cemas setelah dilakukan ASKAN selama fase pre-anestesi, cemas hilang atau berkurang. Dengan indikatornya tidak terjadi diaforesis, tekanan darah dalam batas normal, frekuensi nafas dalam batas normal, tidak terjadi gelisah. Untuk intervensi, identifikasi tanda verbal dan non-verbal. Ciptakan suasana terapeutik, identifikasi tingkat kecemasan, gunakan pendekatan yang tenang, libatkan orang tua pasien. Untuk yang kedua, RK gangguan fungsi respirasi. Tujuannya setelah dilakukan ASKAN selama fase intra-anestesi, komplikasi gangguan fungsi respirasi tidak terjadi. Dengan indikator pasien tampak tidak sesak napas, frekuensi napas normal, pola napas teratur, saturasi oksigen normal. Untuk intervensinya monitoring pola napas, monitor saturasi respirasi dan oksigenasi, atur gas ruatan anestesi sesuai kebutuhan kondisi pasien. Untuk kolaborasi pemasangan ventilasi mekanik. Yang ketiga, resiko jatuh setelah dilakukan ASKAN selama fase pasca anestesi, resiko jatuh tidak terjadi. Untuk intervensinya, identifikasi faktor risiko jatuh, monitoring TTV, monitoring tingkat kesadaran, anjurkan pendampingan pasien anak. Untuk implementasinya, pada cemas tanggal 14 Oktober, mengidentifikasi tanda verbal dan non-verbal kecemasan, menciptakan suasana terapeutik, mengidentifikasi tingkat kecemasan, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, melibatkan orang tua pasien. Dengan respon pasien menangis, tingkat kecemasan sedang, mencuri perhatian anak agar teralihkan, anak mulai tenang, anak ditemani orang tua dan menjadi lebih tenang. Untuk intra anestesinya, RK gangguan fungsi respirasi,
memonitor pola napas, memonitor saturasi respirasi dan oksigenasi, mengatur gas anestesis sesuai kebutuhan kondisi pasien, mengkolaborasi pemasangan ventilasi mekanik. Untuk responnya, pola napas teratur, O2-nya 100%, menggunakan isoflurane 1,5, setting ventilatornya volume tidak 100 ml, rasionya 1:1,5. Untuk pos anestesinya, risiko jatuh, mengidentifikasi faktor risiko jatuh, memonitoring TTV, memonitoring tingkat kesadaran, mengajarkan pendampingan pasien bayi, mengidentifikasi riwayat dan induksi penggunaan sedasi. Untuk responnya, pasien usia 2 tahun, PET yang tinggi, pasien bayi didampingi oleh kedua orang tuanya, penggunaan sedasi. Untuk catatan perkembangannya, pada cemas, untuk S-nya nggak ada, untuk O-nya pasien masih menangis, tetapi terkontrol, materi terasa sebagian, intervensi dilanjutkan. Untuk RK-nya, RK gangguan fungsi respirasi, untuk S-nya nggak ada, untuk O-nya nadinya 132 kali per menit, untuk SPO-nya 100 dengan fosilia 152,5 ml. Untuk A-nya masalah teratasi, P-nya intervensi dihentikan. Untuk resiko jatuhnya, S-nya belum nggak ada, O-nya pasien terkontrol, untuk A-nya masalah teratasi, untuk P-nya intervensi dihentikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.